Makanya kalau orang berjalan tidak pakai ilmu pasti, kesasar aja lah itu. Pasti. Pakai ilmu yang pasti. Makanya kita nggak gelisah. Ngaji ini yang sering saya sampaikan itu bukan cerita dongeng. Paham kita kaji ini, hidup kita semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan dongeng itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ali radhiyallahu anhu, jikalau sabar engkau, niscaya berlakulah atasmu segala yang ditakdirkan, padahal engkau diberi pahala. Sabar kita itu berlaku juga, takdir itu ya, ketentuan Allah Ta'ala itu berlaku sekali tadi, padahal engkau diberi pahala. Dan jika keluh kesah engkau, niscaya berlaku atasmu pula segala yang ditakdirkan. Keluh kesahkan pun kita, takdir itu tak berlaku juga gitu, ya, tak berjalan ya. Padahal engkau celaka. Dan apabila menegahkan Allah Ta'ala daripadamu, umpama pada satu umpamanya, memberilah bala akan dikau dengan kesakitan, maka ketahui olehmu bahwasanya yang demikian itu kena terlebih baik, tetapi tiada engkau ketahui akan dia, atau menegah daripadanya akan dunia, atau membanyakkan beberapa bala atasmu. Maka kalau begitu ketahui olehmu bahwasanya engkau amatlah mulia padanya, dan menjalani akan dikau akan sebagai jalan aulia, jalan para wali ya. Seperti contohnya, saya contoh bapak yang pengasih, ya, menegah akan anak yang sakit, minta akan makanan yang bisa-bisa. Atau dan seperti tabib yang bijaksana, yang pengasih, menegahi akan orang yang sakit daripada meminum air, padahal orang itu sangatlah amat dahaganya, dan memberi akan dia minuman yang amat pahit. Kau sangka demikian itu kena bencinya akan dikau. Itu renungkan. Kena benci apa sayang tabib nih? Sayang. Apalagi sama Allah Ta'ala, jangan pernah sangka buruk, baik aja ya. Itu baik sama kita itu semua. Udah normal. Izin Ustaz, kalau kita keluh kesah, kita mengadu, kita kembalikan sama Allah Ta'ala ya, supaya kita mendapat solusinya. Itu apa jalan Ustaz? Bukan gitu. Jangan kalau lari dari jalur. Kalau kita keluh kesah, ketentuan itu tetap jalan ya. Tetap jalan juga dia. Macam bertijam lah. Nggak mau tahu itu. Mau kau keluh kesah, mau enggak. Nah, kalau keluh kesah dapat dosa, kalau sabar dapat pahala, tinggal pilih aja itu. Mana mau? Itu nggak berubah. Itu tidak. Nah, pertanyaan Heri tadi apa? Kita keluh kesahnya supaya mendapat nikmat sabarnya itu. Nggak usah keluh kesah lagi. Ulang balik ya. Itu enggak, kita ngaji ini 3 macam: fikih, tauhid, tasawuf. Secara fikih nggak akan keluh kesah. Tauhid ditentukan Tuhan, itulah ketentuan Allah Ta'ala tadi. Seperti itu, jam itu dia jalan terus, suka atau tidak suka, kan itu selama dipakai kan. Jangan pakai lari ke fikih lagi. Ya Allah, lepaskan aku dari segala kesulitan. Nggak usah, apain lagi. Kita ketentuan Allah Ta'ala mesti kita terima. Sudah? Nah, sabar kita dapat pahala. Kenapa? Karena ketentuan ini tak akan berubah, tetap berjalan sebagaimana kontraknya, apapun masalah yang kita hadapin. Udah? Nah, akhirnya itu yang saya bilang tadi sama Syahri pun juga. Ngaji ini sebenarnya ada rahasia tersembunyi apa? Menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Kan itu kau tanya tadi kan? Kalau saya terangkan di mobil, kau sendiri dapat. Enggak lah, biar orang dapat semua. Ketentuan Allah tadi suka atau tidak suka sampai. Pasti itu ya. Itu kalau ilmu tauhid pasti. Kalau data yang tak suka, nah, sabarlah. Itu tugas kita.
Oh dapat yang kita sukai, syukur. Udah itu aja. Sudah? Berarti belum itu. Kalau kau bilang sudah, berarti belum. Ilmu ini 3, fikih, tauhid, tasawuf. Tadi hari raya kita keluh kesah, kita minta tolong ya Allah lepas kalau ini. Berarti ilmu tasawufnya nggak jalan. Di padang sekitar tasawuf, ngapa kita surah apa kita? Sabar kan? Ngapa kita keluh kesah? Sabar. Dapat pahala. Itu sesuai dengan kontraknya. Mau protes macam mana pun kita tidak. Kalau belum habis kontraknya. Ini kan sudah pernah saya sampaikan. Itu tugas Rasul itu mesti sidik, amanah, tabligh, fatwa, mesti menyampaikan ya, Nabi. Sebagai contoh ya, ini mengeluarkan lagi segi normal. Kau jangan kemana-mana kalau ngaji, ya. Ada seorang sahabat kakinya bengkak, pokongan besar, bertahun-tahun tak baik. Jumpa Nabi, jangan sampai pincang-pincang jalannya. Kenapa kau terus? Ini ya Rasulullah sakit. Dibacain Nabi. Nah, udah bilang, nggak baik nih. Jumpa sama pendeta. Kenapa kau kata pendeta? Ini sakit Pak Pendeta. Coba tengok, entah apa dibaca pendeta itu, ya sembuh kakinya, bisa jalan. Jumpa sama Nabi lagi, ya udah sehat kau kata Nabi. Udah Rasulullah dah. Dengan apa? Jumpa aku pendeta, minta tolong sama dia dibacanya apa? Inilah sembuhnya deh. Oh gitu. Kalau dibiarkan Nabi, murtad dia nih ya, percaya sama pendeta kan gitu. Nah, cuma Rasul punya mujizat. Pekong kata Nabi, balik kau kata Nabi. Itulah mujizat ya. Balik pekong dulu. Lengket balik ke kakinya. Sekarang jawab kata Nabi. Karena wajib Nabi menyelamatkan ini nih. Kalau nggak dia percaya sama pendeta sama Nabi nanti. Kau jawab sekarang kata Nabi. Kenapa kau waktu kau baca kau nggak pergi? Waktu pendeta entah apa dibaca kau pergi. Bukan aku nggak mau pergi ya Rasulullah. Kontak di kakinya belum habis. Udah dengar kau kata Nabi. Udah Rasulullah. Nah, kontrak nggak ada kan? Pergi kau. Pergi pokok tadi. Orang kontrak nggak ada kau. Itulah masalah sedang kita hadapi. Sesuai dengan kontrak. Memang janji kita, apalagi orang pengantin baru masih muda ya, hanya maulah memisahkan kita, kata kita. Hanya maulah memisahkan kita ya. Sesuai kontraknya itu. Berlebaran sih. Oh iya, enggak bukan. Kalau dia udah lah berlebar. Yang udah lama kawin ini ya, pikirkan dulu. Pada tuan kontraknya habis. Nggak bisa bilang nggak suka, nggak bisa. Nah sudah, cara dong ya. Tidak heran kalau nggak pernah tanya ya. Kalau nggak cocok bantah, jangan diam aja. Kalau nggak cocok. Ilmu tauhid ilmu pasti. Nah, kalau fikih kita belajar salah sholat kita berdosa. Kalau tauhid kafir, murtad. Kan ngeri kan itu kan, kekal neraka selama-lamanya. Nah, maka betul-betul bertauhid. Oh, inilah selama yang aku kaji ya. Terasa pahit-pahit yang tadi. Ya, aku mesti sabar. Kadang bagaimana pun sesuai dengan kontraknya. Ya. Si Ijal ini berapa lama mengalami sakit batuk? Obat ahin itu habis makannya semuanya yang diminum. Obat kusuk pun diminum. Enggak ada. Habis kontraknya udah. Nggak usah pun makan obat, habis. Udah hari. Nah, pahamilah itu. Karena ilmu tauhid itu ilmu pasti. Makanya kalau orang berjalan tidak pakai ilmu pasti, kesasar aja lah itu. Ilmu pasti. Pakai ilmu yang pasti. Makanya kita nggak gelisah. Ngaji ini yang sering saya sampaikan itu bukan cerita dongeng. Paham kita kaji ini, hidup kita semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan dongeng itu. Tuh nggak kita pakai ya. Ada yang bicara dalam hatinya gini, Ustaz itu bilang enak. Apa nikmat? Enak aja belum kurasakan gitu. Tapi dia nggak mau bilang langsung dalam hati aja. Bapak itu enak aja bilang hidup ini.
Enak nih, awal ini enak belum dapat katanya. Nggak duduk kajinya. Kalau ilmu pasti kan, ilmu tauhid itu pasti ya. Seperti nggak bisa dibantah dia, kalau pasti nggak bisa dibantah. 2 tambah 2 berapa nih? 4. Nggak bisa mati, siapapun nggak bisa mati. Seluruh dunia tanya. Kenapa benar kan? Pasti dia. Jadi kalau ada orang bilang 2 tambah 2 sama dengan 3, kau ikut apa enggak? Enggak lah, kau lah itu ya kan. Rezeki seseorang nggak akan berpindah kepada seorang. Kalau akunya pasti itu kan. Itu orang ini, pasti apa enggak? Rezeki seorang nggak akan pindah kepada seorang. Kalau akunya pasti sampai. Dan tidak akan pernah bertukar. Sampai begitu lagi kuatnya lagi ya. Kalau ini sudah duduk di hati kita, perlu berutang. Enggak lah aturannya gitu. Nah, kita keragu sana. Kalau udah yakin tadi rezeki seorang nggak akan pindah seorang, kalau akunya pasti sampai, udah apa ya berutang pasti sampai kok. Karena kalau kita tak ada bagian kita berutang ke seorang pasti dapat. Enggak juga. Kalau memang nggak ada ya kan, nggak ada lagi kosong ini katanya kan. Kecewa Pak. Nah coba terus lagi banyak lagi dia yang ilmu yang pasti dia untuk menjalankan kehidupan ini. Sikir pun nggak apa ya ilmu Allah Ta'ala nih kaji kita sikir nggak apa ya kalau kita paham dan mau kita ngamalkan ya. Orang timbangan kita ada kok, hukum syara timbangan itu fikih, kan jangan dicampur-campur ya normanya. Hukum syara itu 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itulah timbangan kita menjalankan kehidupan ini. Apa nih hukumnya? Baru berjalan. Jadi enak kan? Kalau kita nggak tahu hukumnya, susah kita jadinya. Ambil yang pasti. Sudah? Iya Zat. Jadi dalam tauhid itu kan ilmu pasti. Misalnya kita sakit, waktunya kapan sudah ditentukan. Dah. Tapi bisa lihatnya kita harus berobat. Dah. Nah, dalam pengamalan mana satu yang lebih baik kita ini? Nggak usah berobat ya tunggu aja. Berdosa kau. Kalau nggak berobat berdosa. Kenapa? Hukum syariat ada. Kalau sakit berobat hukumnya apa? Wajib. Makanya kalau nggak berobat berdosa. Obat itu bukan? Enggak. Nah, bisa pisah udah kan syariat dengan tauhid. Sandra ini ambil yang pasti ya. Sandra kalau sakit kepala apa obat minum? Bodrek. Ya. Kalau bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala, tidak perlu ada obat sakit kepala yang lain. Bodrek cukup S1. Betul enggak ini? Nyatanya enggak. Saya kalau sakit kepala Paramex saya minum. Oh? Bodrek juga sama kalian ya. Kau marga kau apa? Nah, sama. Boleh saya tak berbekas itu. Kalau memang bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala, tidak perlu ada obat lain. Dan di Fakultas Kedokteran tidak ada lagi bagian mempelajari sakit kepala, nggak ada lagi. Udah ada obatnya itu, bodrek. Kan gitu jadinya kan. Nah. Jadi ngejakan syariat, berobat apa hukumnya? Wajib. Jadi kalau nggak berobat kau berdosa. Ini banyak bodrek itu. Lah, ngejakan syariat, dapat pahala, ibadah berarti kan? Cuman pakai peraturan, bukan nggak pakai peraturan. Minum bodrek tadi, itu ada orang di kampung Durian sana. Tanyanya sama yang ngasih obat, berapa kali nih dok? 1 hari 3 kali. Dikasih obat 9, dan itu 3 harian. Nah, lama kali, bagus 9-nya, telat selesai masalah nggak usah itu aja. Opname rumah sakit. Ada peraturannya kan? Tidak memberi bekas. Itu makanya kuatnya tauhid orang-orang dulu, kuat kali tauhidnya. Apapun penyakitnya minumnya air putih aja kan. Nah minumlah. Apapun penyakitnya. Kenapa? Karena itu yang menyembuhkan. Apa bedanya air putih dengan bodrek? Sama-sama baharu dua-duanya. Sama-sama tak beri bekas. Apa bodrek itu menyembuhkan sakit kepala? Enggak. Apa air putih? Enggak jawabannya.
Sama pangkatnya kok gitu. Mantap. Kau kerja sekali 2, minum bodai pakai air putih kan 2 kan, sembuh. Ada juga kan, Pak? Jadi gini ya, makanya ada yang paham ada yang tidak. Saya udah bilang berulang-ulang, kalau kita sakit ngaji, kalau kita punya masalah ngaji, nggak cocok ini. Kalau bilang sama orang, ngada-ngada aja Ustaz, sakit kok ngaji. Sakit berilah dulu ya kan. Padahal kok direnungkan, yang buat sakit siapa? Allah Ta'ala. Nah, yang suruh ngaji Allah Ta'ala. Ngaji kita dalam keadaan sakit, cocok disembuhkan apa tetap sakit? Gitu jadinya. Nggak cocok biarkan Allah kita sakit. Kita harus terima, suruh dia nyuruh. Makanya kalau orang ngaji, kena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala ngaji, nggak ada ngantuk-ngantuknya, normal. Kalau ngantuk bukan mau ngaji, dia mau tidur. Ah, nggak cocok aku ini. Ya memang nggak cocok aja memang. Kalau nafsu tanya pernah cocok masa ngaji. Sakit suruh ngaji, punya masalah suruh ngaji. Kenapa? Masalah itu Allah Ta'ala menjadikan. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah Ta'ala. Ngajilah. Cocok diselesaikan nggak masalahnya? Saya. Payah kayak gitu? Enggak kan jadinya kan? Nah, kalau paham kayak gitu nggak payah. Pasti dia terus jalan. Apa yang kau renungkan? Bilanglah, dan diam aja. Supaya nggak ada unek-unek lagi di hati. Kalau belum, jangan udah sandra, tanya aja lagi sampai tuntas. Jadi enak kita menjalankan kehidupan ini. Nggak payah. Kalau udah, berarti udah paham ya. Alhamdulillah, sambung lagi kaji. Contoh. Di sini dibilang kan dia dikasih bala atau kesulitan itu lebih baik bagimu. Kalau lebih baiknya dari segi mana? Semua kita yang hadir ini punya anak, nggak ada yang hadir semua sayang sama anak kan. Termasuklah kau kan sayang sama anak kan. Tuh anak kau baru jalan tuh jatuh, nangis dia. Apa kau bilang sama yang beber kan aja? Kau tak ada benci apa sayang lah? Biar dia panggil sendiri. Nah, bukan benci. Anak sakit tolong nangis saja anak. Tolong ada, oh dia nangis dia. Tambah mengkel itu ya, biarkan itu. Biar dia panggil sendiri. Tanda sayang apa benci? Itulah dicontohkan oleh tabib kok apapun. Kalau tabib biasa sinse obatnya obat pahit-pahit aja itu. Awak dikasih pahit tak mau yang manis-manis saja ya. Mau yang enak-enak aja. Enggak, kena sayang Allah Ta'ala itu. Jadi yang dimaksud dengan hukum perasaan seperti apa contoh? Ada yang banyakan hukum syariat sama hukum perasaan, bedanya nih macam mana? Gimana gitu? Hukum perasaan itu seperti SKSD. Nggak tahu juga kok ya kan. Tanya sama si Buya. Hukum perasaan SKSD. Tahu apa enggak? Nggak tahu. SKSD sok kenal, sok dekat. Itulah hukum perasaan. Sok dimanja. Orang open pun nggak sama dia ya. Hukum perasaan. Sok kenal, sok dekat. Share ini SKSD nih. Apalah kau bilang? Dibilang orang kau gitu. SKSD ini share ini. Jangan, kita punya ilmu siap langsung konten, jangan lama-lama mikirnya. Konten jawab. SKSD. Kau pikir kau cakep kau tuh ya? Nanti sesat setengah mati kau. Tadi yang kau cakep, pikirlah sama kau sendiri. Apa aku masuk dalam SKSD atau kau? Tentulah kau sendiri. Nanti dia sendiri menjawabnya itu. Aku yang perasaan sok kenal sok dekat sama Syari ya kan? Sok negur orang.
Udah hukum perasaan ini ya. Itu mah korban pun ada korban lembu, kambing, ada juga korban perasaan. Mana ada perjuangan tanpa pengorbanan? Kan peribahasanya kayak seperti itu. Uqbatul Hamsatul Bawais. Bermula Uqbah yang kelima itu segala bawais. Maka Ustaz Bawais ini apa? bawais itu segala yang membangkitkan atas ibadah. Itulah sangat payah. Bawais, kalau nampak baca kitab kalau ada kayak itu, kan ada angka 1 kurung itu. Iya. Nah, tengok di sampingnya. Tengok di samping kitab. Itu betul ya. Bawais itu apa sih? Nah, tengok nanti kau jangan nanya lagi. Karena ada situ bawais. Artinya segala yang membangkitkan atas ibadah. Itulah yang sangat payah. Seperti bukit yang tinggi, yang amat kesukaran lah memanjatnya ya. Nah, itu. Itulah bawais. Maka kalau begitu, lazimkan akan takut dan harap ya. Adapun takut itu supaya jadilah hardi akan nafsu yang amarah. Takut itu hardi nafsu yang amarah. Dan dihikayatkan daripada setengah mereka itu bahwasanya nafsu itu menyeru akan dikau pada satu maksiat. Maka berjalanlah ia kepada pasir. Ini kalau para wali ya, pindah ke pasir, padang pasir sana. Dan meninggali ia akan kainnya. Dan berkurung ya seperti harimau pada kersi yang hangat. Bergulung-gulung di pasir yang panas itu ya. Nah, ini dia. Dan berkatalah ia bagi nafsunya, rasa olehmu ya, neraka jahanam terlebih sangat daripada kersi ini. Maka menegah tidur seperti bangkai ya pada malam dan takabur pada hari. Nah, gitulah kelakuan orang itu menyiksanya. Kita jangan bikin ya. Ini kelas-kelas orang tuh kayak gitu. Disiksanya dirinya. Membuat maksiat. Nah, bukanya baju bergulir-gulir di padang pasir tuh. Panas luar biasa itu. Itu mungkin kita maksudnya di padang pasir, kita nggak terus di padang pasir. Kalau ada orang tabrakan tengah hari, apalagi beberapa hari kan panas sekali ya. Jatuh di pasar, cepatlah pinggirkan. Kalau nggak hitam tuh, masak tuh badannya. Pinggir, kasihan itu yang jatuh di pasar, entah telentang atau angkatlah cepat-cepat ke pinggir. Panas sekali aspal tuh. Nggak percaya, oleskan mentega, pecahkan telur. Jadi mata sapi itu. Bersihkan itu. Panas sekali tuh pasar. Jadi kalau ada orang di pasar jatuh tabrakan tengah hari kayak gini, pinggirkanlah ya. Kasihan dia, masak badannya, hitam. Tolonglah ya. Besar kali pertolongan kita itu waktu itu. Nah, kalau orang dulu begitu dah, rasanya dia membuat maksiat. Membuat maksiat, iyalah. Bukanya baju burung-burung dari pasar tuh. Kau tahu kan, neraka lebih dari ini kan. Itu caranya ya. Dan hikayat daripada anak si Malik, maka menghina ia akan nafsunya dengan menyebut akan amalnya yang jahat. Demikianlah bunyinya, kau kata seperti orang jahit dan kau kerjakan seperti amal munafik, bilangnya diri sendiri. Dan tamak engkau akan surga amat jauh-jauh, bahwasanya syirik itu bagi beberapa kaum yang lain daripadamu. Ya. Dan surga itu bagi beberapa kaum yang lain daripadamu, dan bagi mereka itu yang benar. Apalah amal yang lain daripada amal yang kau amalkan? Apa yang mau kau anggarkan? Ayo. Di hari Arab sendiri, jadi pikir hebat kita enggak ya. Dan adapun harap itu ialah yang memberahikan akan dikau atas mengerjakan taat, karena bahwasanya taat itu amat berat.
dan beberapa yang muncul daripadanya, dan ialah yang mudah pada memegang segala keluh kesah. Taat seperti orang yang berampus, seperti orang yang berladang, bersawah, tiada hirau ia akan segala kesakitan hangat dan sejuk dan payah pada sepanjang tahun. Kenapa dia tahan petani-petani itu? Nyangkol panas-panas, berhujan pun tahankannya. Karena diketahui daripada tanaman itu faedah yang amat banyak. Tahu deh ini tanamannya bagus, tapi faedahnya banyak nih, makanya tahankannya lah ya. Mau panas, mau berhujan, daripada segala pohon. Demikian lagi segala mereka itu yang ibadah, apabila ingatlah mereka itu akan surga pada sebaik-baik tempat kedudukannya dan segala bagai-bagai nikmat, saya mudahlah atas mereka itu ya daripada menanggung kehinaan dunia ini. Akhirnya udah ya, mudahlah gitu ya. Bermula takut itu engkau ingat akan dosa yang telah lalu. Supaya datang rasa takut itu ingatlah dosa yang telah lalu ya. Dan engkau ingat-ingat pedih siksa yang tiada kuasa engkau menahankan dia. Pikirkan itu, pedihnya itu ya. Dan harap atas suka hatimu dengan sebab kau katakan nikmat Allah Ta'ala, dan kemenanganlah engkau kepada keluasan rahmatnya. Adapun takut itu, maka iblis itu menyembah ia akan Allah Ta'ala 80.000 tahun lamanya. Iblis itu ya, tiada meninggalkan ya akan satu tempat daripada kadar tapak kakinya, melainkan sujudlah ia kepada Allah Ta'ala. Itulah iblis itu dulu ya, satu sujud. Demikianlah halnya ya. Kemudian maka meninggalkanlah satu suruh daripada suruh Allah Ta'ala, satu perintah tinggalkannya, tak mau dia sujud kepada Nabi Adam, maka dilaknat akan dia dengan sebabnya. Pada taat kali dia itu ya. Dan dijanji akan dia dengan azab yang amat pedih selama-lamanya. Nah itulah dia ya. Nah kita pun kadang-kadang salah di sini. Apa karena dosanya itu? Bukan. Nabi si iblis ini suruh Nabi Adam nggak mau dia, karena masih nampaknya dirinya lebih hebat, dia akan menjadi dari api, Adam dari tanah. Begitulah banyak ulama kita menerangkan. Tapi kalau kita mau tasawuf, bukan. Lupa dia yang nyuruh dia sujud. Siapa yang nyuruh dia sujud itu? Yang jadikan dia kan. Nah kita pun gitu, kalau kita ingat siapa yang nyuruh kita ngaji ini, mana berani pada ngaji. Ini CCTV nggak ada taruh siasat, tapi CCTV Allah Ta'ala ada. Bahkan CCTV Allah Ta'ala itu di hati kita sekarang itu Allah tahu. Lihat, nanti diputar itu balik. Kalau kita ingat, siapa yang nyuruh ini? Allah Ta'ala. Sama lah dengan sembahyang. Kita kan kalau dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung lah. Kenapa? Yang nyuruh siapa itu? Memang syahir yang ajan, tapi perintah siapa itu? Gitu kan? Mana berani kita main-main. Ini aja pun kalau kita kerjakan, naiklah ekonomi kita nih. Kenapa? Mendulukan perintah Allah Ta'ala. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Sholat di awal waktu, salah satu memurahkan rezeki, mudah. Sholat awal waktu. Karena kata Allah Ta'ala, kalau siapa mendulukan perintah Allah Ta'ala, maka Allah pun dulukan dia kok. Habis. Bermula Nabi Nuh alaihissalam memohon ia kepada Allah Ta'ala dengan satu kalimat, maka disuruh ia jangan kau pohonkan kepadaku Allah Ta'ala barang yang tiada bagi pengetahuan. Nggak usah kau minta sama aku Allah Ta'ala, bahwasanya aku ajarkan akan dikau supaya jangan engkau setengah daripada orang yang jahil ya. Maka Nabi Nuh itu tiada mengangkatkan ia akan kepalanya kepada pihak langit karena malu daripada Allah Ta'ala 40 tahun lamanya, tak berani angkat kepala.
Tahu kesalahan Nabi Nuh nih sama kalian? Tahu? Ketika dah ditenggelamkan semuanya udah, bahtera Nabi Nuh berjalan, anaknya naik kok sini naik dong, udah tenggelam semua ini bakalan. Enggak ya, itu masih ada bukit lagi. Aku kesananya, naik kata Nabi Nuh. Ini bakal tenggelam semua ini. Enggak mau anak ya naik. Namanya si Kanaan. Raisa, dengar loh. Kau dengar ya tuh bilang kita dengar? Enggak dengar, itu makanya kemana-mana. Walaupun kau di sana tuh perhatikan, siapa nggak dengar terasa ya. Anda nggak dengar ini ya kan. Jadi kata Nabi Nuh, naik kok kemari bakal tenggelam ini. Ada lagi bukit itu ya. Nah, orang anak-anak lah. Itu dipohonkan Nabi sama Allah. Ya Allah tolonglah anakku. Kan naik kok kemari. Ya Allah tolonglah anakku. Kata Allah, kau jangan seperti orang jahil lah kau ya. Bukan anak kau tuh kata Allah. Ya, bukan anak kau. Kenapa kata Allah bukan anaknya? Karena dia sudah murtad. Kalau perintah Rasul, kalau nggak kita ikuti murtad. Bukan anak kau lagi tuh, kata Allah. Paham ngaji ini? Nah. Jadi Pak, itu kok versi orang Yahudi Pak. Cewek nggak mau naik kapal Pak, makanya nggak mau ikut. Enggak seperti orang Yahudi kita pelajari. Penyebab itu dia nggak mau, dia sudah yang naik. Sama ini nggak mau yang naik. Coba kau tanya apa? Siapa namanya adiknya Zulkarnain? Asbi. Abang ikut mana bilang? Bahaya tuh. Ya bahaya lah kalau kita Yahudi. Pasti pengaruh perempuan itu besar bahaya lah. Iyalah. Udah tahunya kok pengaruh perempuan itu besar. Orang senior dia nih kan. Itu main ya. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara kata Allah Ta'ala hatta tabi'a milatahum. Enggak pernah senang orang Yahudi Nasrani itu kata Allah Ta'ala. Dan bukan itu. Setelah kita tidak mengikut agama mereka itu, ke orang itu kita ikut. Salah kan? Tidak akan pernah senang orang Yahudi Nasrani itu. Sampai kita ikut pada agama mereka itu. Udah tahu nyawa. Udah diperingati Allah dalam Al-Quran. Nah gitulah ya. Mudah-mudahan si Hasan nggak lupa sama kita ini. Kalau benar jatuh hari Jumat Ukub di Arafah, berarti orang ini mendapatkan haji akbar namanya. Haji akbar. Payah jumpanya ini. Apa yang dimaksud haji akbar? Haji akbar itu maka pemerintah Arab Saudi pun ngelak-ngelakkan ini supaya jangan hari Jumat. Tapi cuma mau dielakkan ya kan. Karena kalau haji akbar nanti gaji pegawai 7 kali lipat semua. Lipat gandakan semuanya. Kita pun berbuat baik pada bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan dan 70 kali lipat. Apapun kebaikan yang kau lakukan. Tapi buat jahat pun sama. Kalau itu macam mana kita ikut? Cakap Yahudi apa cakap ini? Udah. Mungkin kadang-kadang udah lama kaji pun nggak diamalkan, sama aja ya kan. Coba berani. Kalau sudah yakin kita, itu mungkin perlu kias. Rezeki seorang nggak akan pindah seorang, kalau aku punya pasti sampai. Perlu berutang? Tidak. Kalau perlu gambar perempuan sampai 100 biji? Ya. Tidak. Kok payah-payah kali sih? Kalau aku punya pasti mantap. Apalagi sekarang nak tipu aja. Karena Al-Quran bisa bilang, ad-dunya matal urur. Dunia itu tipu daya aja. Sekarang kalau nengok perempuan cantik semua, nggak ada yang jelek ya kan? Nah, PR sama Eri. Eri saya tanya, biar makin tajam apa parangkat ya. Ada satu pulau, perempuan cantik semua situ. Cantik semua perempuan cantik, 1 juta orang. Perempuan cantik, paling jelek keluar. Eri, kau mau kawin, ambil satu bangkok. Tapi syaratnya pilih paling jelek. Pasti cantik loh Ustaz. Hah? Enggak pasti cantik kan. Karena semua cantik, yang suruh yang jelek. Oh, yang jelek itu yang udah pasti cantik kan. Nah, jadi mana yang kami? Pertanyaan saya belum siap ini, tapi udah kau jawab duluan. Itu ahli media ini. Satu pulau itu orang cantik semua, yang satu pulau perempuan jelek semua. Kalau di sini kau cari yang paling jelek,
Tapi kalau yang tempat yang jelek ini kau pilih paling cantik. Itu dapat tawaran. Di pulau ini perempuan jelek semua. Tapi kalau di sini kau pilih yang paling cantik. Tapi tempat yang cantik-cantik itu kau pilih paling jelek. Yang mana kau pilih? Pulau yang mana? Nah, maka baru bagaimana? Yang cantik itu yang paling jelek, Ustaz. Udah pasti cantik. Nah, udah tahu kau rupanya ya. Nah gitu. Jadi kalau perempuan dimaksa udah ngaji-ngaji udah pasti cantik kan? Dia lagi tuh? Enggak. Makanya kalau foto ditengok nggak ada perempuan yang jelek. Sekarang cantik-cantik semua, pakai make upnya kan, glowing ya kan? Kan tanggung, bercahaya-cahaya mukanya. Udah ada make upnya. Makanya kalau orang tua-tua kita itu kalau mau nengok perempuan itu cantik atau tidak, tengok bangun tidur itu. Kalau cantik itu, kalau enggak. Pakai drone apa ya? Nah, Pakai drone. entah apalah namanya saya nggak tahu. Kan udah banyak juga tahu dah ya. Mungkin aku rumah kayak pagi pakai drone. Air putih lah nengok Drone di air putih gini. drone. Drone murah, jadi itu dapat. Kalau tengok Facebook cantik semua, nggak ada yang jelek. Tengoklah di HP itu, nggak ada yang jelek itu. Banyak aplikasi itu. Tipu aja. Kita kan diberi nafsu. Apa? Manusia kan diberi nafsu oleh Allah. Dah, Iblis pun dikasih nafsu juga. ya kasih. Jadi apakah nafsu iblis itu tidak bisa dikendalikannya seperti kita minta dikendalikan sama Allah? Jadi pertanyaannya, apakah nafsu setan ini sama jahatnya dengan 70 kali setan tadi yang di belakang kita ini? Kalau kita ini. Iblis itu tak bisa dikendalikannya, memang nggak dikasih Allah Taala. Kita dikasih kesempatan pilih. Itulah ada nak kita itu. Nak kita kemana? Maka sholat kita tuh tanya diri sendiri. Ada nak usuk apa tidak? Nggak ada, makanya nggak usuk. Tuh ada nak apa nggak? Karena hati mukminun kata Nabi tempat pilih Allah Taala. Kalbu mukminun kata Nabi, hati orang mukmin itu tempat pilih Allah Taala. Orang melihat hati kita kemana kita mau. Tugas kita minta sholat jangan terjatuh kepada maksiat, gitu kan? Jatuh juga kita nggak bisa ngelak, itulah takdir tadi. Nah sekarang di mana buktinya dia jatuh dalam dikasih Allah Taala atau dibenci Allah Taala? Bisa diketahui, bisa. Seorang jatuh ke dalam maksiat, apakah karena bencinya atau karena kasihnya? Bisa diketahui, bisa. Kalau karena kasih, tobat ya, astagfirullah. Kalau karena dibenci, tobat pun nggak dikasih. Santai aja dah. Ada orang udah dibenci lah namanya itu. Mungkin suatu masa kita kan ada kita pribadi, kita emosi tiba-tiba marah, tapi setelah itu kita istighfar, kiranya sadar kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan, dan kita istighfar itu dimaafkan. Maafkan. Nah, maka kalau di barang ilmu tauhid itu ilmu pasti namanya. Ketika kita astagfirullahaladzim, jangan kau tanya lagi, diampunkan enggak dosaku? Diampunkan jawabannya. Kenapa yang jadikan istighfar siapa? Ta'ala. Rabbana mahalakta hadza batila ya. Maha suci Allah Ta'ala pada buat yang sia-sia. Dijadikan kita istighfar, tapi enggak diampuninya. Cocok. Jadi dalam Tuhan diampuni. Ini kan saya bilang tadi tanda amal ibadah kita terima, kita ingat dosa kita, Udah. langsung kita istighfar. Jadi maksud istighfar yang itu kita menghadirkan dosa itu langsung kita istighfar, ingat dosa itu. Berarti dosa itu bisa dimakan. Diampuni. Walau memenuhi langit dan bumi. Itu kita tahu sama Nabi. Ya Jibril bilang sama kekasihku ya, umatnya ini walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, kalau dia minta ampun, kau ampuni. Jadi kalau kita nggak minta ampun, salah siapa? Nah kita, tak pula banyak.
Bahkan kalau kita nggak tahu dosa kita, apalagi bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkan kepadaku mana dosa-dosa yang belum aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Karena kita nggak tahu. Kalau orang berutang tahu, kita ingat kita, si Anu berutang udah 10 tahun yang lebih, ingat dia ada utang sama aku. Dosa, minta tolong sama Allah Ta'ala. Tolong ya Allah tunjukkan sama aku dosa-dosa apa yang belum aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, supaya kita pulang nanti nggak bawa dosa. Kalau pulang nggak bawa dosa, walaupun pahala nggak ada, masuk surga kok. Perlu bawa batok kelapa? Enggak ya? Kecuali mau kau balik sama orang, kau bawa lah itu. Dan dijanjikan akan dia dekat azab yang amat pedih selama-lamanya. Itu makanya setan dibenci kali sama kita. Atau yang buat salah disumpah Allah tadi laknat, kau dan anak cucu kau masuk neraka selama-lamanya. Maka setan benci kali sama kita. Macam mana diusahakan anak cucu Adam ini masuk neraka semuanya. Makanya kau heran di mana-mana gitu kejadian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.